Isti'dadan du'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah, bil khair. Alhamdulillah, ana bil khair aidan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan hayya bina naskurullah azza wa jalla hatta al-an nahnu nastati an najtami' fi hadzal fasl al-mubarak. Baiklah, teman-teman semua, 3 tahun yang lalu kita mengalami sebuah krisis pandemi yang mana pandemi tersebut dinamakan dengan virus corona. Nah, virus itu ternyata asluhu min kalimah min al-lugha al-injiliziyah. Virus ta'ti min kalimah viral. Ada yang tahu apa arti dari viral? Viral. Kalau kita lagi nonton konten-konten, ada konten yang viral tuh. Booming, Booming, masyhur, terkenal. Terus ada lagi? Ada nih arti yang asli dari virus viral. Jadi virus itu adalah kalimat yang diserap dari bahasa Inggris. Viral. Viral itu artinya menyebar. Sudah tahu ya? Menyebar. Apa menyebar dalam bahasa Arab? Intasyara. Kita ambil masdarnya saja. Intisya. Nah, sudah tahu kan ya? Virus berasal dari bahasa Inggris artinya menyebar. Kalau di dalam bahasa Arab intisya. Jadi kita ketika menggunakan konteks atau kita akan menulis dalam konteks bahasa Arab, berarti intisyar al-waba virus corona. Seperti itu. Teman-teman pernah baca nggak fatwa-fatwa ulama mungkin dari Indonesia atau Eropa atau Amerika tentang kebijakan pemerintah dalam menghadapi virus corona? Pernah nggak? Belum. Ada yang belum, ada yang pernah. Nah, ada yang pernah membaca undang-undang RI nggak tentang pencegahan virus corona? Nah, mungkin kita cuma mendengar bahwasanya kita harus memakai masker. Yang penting kita udah mendengarnya gitu kan ya. Memakai masker, memakai sanitizer dan lain. Nah, dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan nggak apa sih kebijakan pemerintah RI dalam pencegahan virus corona? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, silakan sebutkan. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tentunya sudah terverifikasi oleh Menteri Kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Mereka menganjurkan 5M. Yang pertama mungkin menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya, sebagaimana salah satu ikhtiar dalam menjaga diri dan orang lain dari tersebarnya virus corona. Tayyib, tepuk tangan dong. Tayyib, al-an nadrusu anil fatawa al-ulama haula virus corona. Jadi ini ada bacaan literasi yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari berbagai negara. Nah, buku ini tuh berjudul Fatawa al-Ulama haula virus corona. Nah, saya akan membagi di sini menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang. Nah, ada kelompok 1 sampai 5, dan setiap kelompok ada 1 orang sebagai ketua atau bisa dikatakan sebagai kelompok ahli yang nanti 1 orang ini akan berkumpul. Jadi 1 sampai 5 orang ini yang ahli, mereka akan berkumpul dalam satu tempat untuk mendiskusikan hasil dari bacaan literasi yang sudah saya berikan. Oke, kita bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2. Kelompok 2. Oke, 3, 4. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok akan memiliki tugas yang dimana tugas itu adalah yang pertama membaca literasi Arab yang sudah saya berikan, yang kedua menerjemahkan, yang ketiga nanti kalian
masing-masing kelompok ahli akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi dimohon untuk mengerjakan tugasnya mulai dari sekarang. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Tayyib, ayuh talabah al-qaradum. Tayyib, sekarang saya akan meminta satu kelompok ahli, tiap kelompok untuk berada di meja paling depan untuk mendiskusikan hasil dari membaca literasi yang sudah diberikan per kelompok. Jadi kelompok ahli silakan maju ke depan. Berarti di dalam beberapa fatwa itu mengalami perbedaan pendapat ya terkait mengadakan sholat Jumat jamaah, di mana ada beberapa ulama itu yang membolehkan sholat jamaah dengan syarat mengikuti protokol kesehatan. Kalau Mbak Nida gimana? Ya sama, kalau dalam diskusi dari kelompok saya itu boleh untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, bahkan itu lebih merekomendasikan untuk menutup masjid-masjid dan sementara agar menggunakan adzan saja di masjid-masjid tersebut. Kalau Mbak Nida? Kalau kelompok saya kan membahas tentang ini ya, hukum sholat Jumat sama sholat jamaah pada ketetapan di Arab Saudi. Jadi mereka menetapkan bahwa diharapkan bagi orang yang terkena musibah itu untuk mengikuti sholat Jumat dan sholat jamaah karena dikhawatirkan akan membahayakan orang lain. Terus yang kedua juga orang yang terkena wabah dan dia itu harus isolasi, maka dia tuh nggak boleh sama sebenarnya kayak yang nomor 1 itu. Jadi dia nggak boleh ke masjid, nggak boleh mengikuti jamaah atau sholat Jumat di sana, walaupun hukum asalnya itu kan wajib ya sholat Jumat sama sholat Jumat di masjid itu bagi laki-laki. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini maka diharamkan seperti itu menurut ketetapan pemerintah Arab Saudi. Kalau Mas Adit? Dari sekian fatwa ulama di seluruh dunia yang sudah kita pelajari sebelumnya, mungkin setiap fatwa akan memiliki fatwa berbeda, ikhtilaf, karena sesuai dengan kondisi setiap negara masing-masing. Mungkin di Indonesia akan berbeda fatwa ulamanya dengan ulama yang berada di Mekah atau Madinah atau di Arab Saudi. Jadi setiap fatwa menyesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi di negaranya masing-masing. Seperti itu. Oke, kalau saya dengar dari hasil diskusi dari kelompok ahli, ternyata tiap negara itu fatwanya berbeda-beda ya. Nah, karena sudah kalian diskusikan, kalian sudah mengerti pendapat dari fatwa kelompok lain, silahkan kembali ke kelompok kalian dan beritahu teman-teman kalian bahwasanya fatwa di Arab Saudi, di Mesir, dan di Eropa itu berbeda. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, untuk sesi selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 4 untuk membaca hasil dari literasi yang sudah saya berikan. Bisa dibaca di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Hayatul Kibaril Ulama bil Azhar Syarif. Asdarat Hayatul Kibaril Ulama in Azhar Syarif fatwa rasmiyatan bijawazi iqam shalawatil jam'i wat tajammu'at himayatan linnasi min virus corona. Buatali nastamir ila terjemah. Kita persilahkan kelompok 3 untuk menerjemahkan teks yang sudah dibaca oleh kelompok 4. Fatwa Majelis Ulama Al-Azhar Syarif, otoritas dari ulama Al-Azhar Syarif mengeluarkan fatwa bahwasannya mereka memperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat dan perkumpulan untuk melindungi masyarakat dari virus corona. Stop. Tayyib, dari hasil seluruh diskusi dari 4 kelompok di kelas ini, bisa nggak kita sebutkan
apa saja kesimpulan dari fatwa dari ulama yang sudah memberikan fatwa-fatwa tentang virus corona, entah itu sholat Jumat, sholat jamaah atau yang lain-lain. Jadi yang pertama mungkin bisa disebutkan apa? Boleh tapi pakai protokol. Oke, pakai protokol. Harus ada protokol ya. Yang kedua, sholat Jumatnya boleh di mana? Di rumah. Di rumah karena apa? Karena mencegah ya, Mencegah penyebaran. Nah, mereka itu sholat Jumat di rumah dalam artian harus menggantinya dalam sholat. Jadi ada kodok gitu ya? Iya. Ada kodok sholat. Nah, selanjutnya apa lagi? Terus selanjutnya apa lagi? Tetap melaksanakan sholat Jumat karena kegiatan sosialnya masih tetap berlangsung. Jadi sholat Jumat kenapa nggak berlangsung? Oke, karena kita itu bukan mencegah sosialnya ya, tapi mencegah penyakitnya yang penyebar. Oke, dari sekian banyak mahasiswa di kelas ini ada yang bisa menyimpulkan nggak hasil dari diskusi kita, bacaan kita tentang fatwa ulama dan terjemah kita itu banyak tadi. Nah, ada satu mahasiswa nggak yang bisa menyimpulkannya? Angkat tangan. Kalau kesimpulan dari semua fatwa yang sudah disebutkan itu sebenarnya ilatnya sama ya. Ketika ada darurat maka itu yuzal, dihilangkan daruratnya. Nah, cara menghilangkannya sendiri, gimana cara mengantisipasi sholat Jumat itu sendiri, ada pendapat yang mengatakan bisa tetap melakukan sholat Jumat tapi dengan protokol kesehatan SOP yang ketat. Ada yang mengatakan haram dan harus diqodho dengan sholat duhur. Jadi Jumatnya tidak dilaksanakan melainkan pakai sholat duhur masing-masing di rumah masing-masing. Terus ada juga yang mengharamkan sebab menganggap bahwa ketika sholat Jumat itu dilaksanakan dikhawatirkan ilat tadi yang harusnya ad-darar yuzal jadi tidak yuzal gitu. Jadinya malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menimbulkan fitnah. Karena kita sudah mempelajari, kita sudah membaca teks literasi yang sudah diberikan oleh ulama-ulama yang ada di luar negeri, kita sekarang mengerjakan tugas latihan yang mana tugas itu dikerjakan secara individu. Jadi saya akan memberikan link tugas untuk dikerjakan kepada ketua kelas dan nanti disebar di grup kelas. Tayyib, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mempelajari, kita sudah membaca literasi tentang pendapat ulama bagaimana menyikapi virus corona ketika kita sholat Jumat, sholat jamaah di halayak umum. Nah, untuk yang terakhir saya ingatkan kepada kalian semua jangan lupa untuk terus belajar membaca dan memahami literasi yang terkandung dalam bacaan tersebut. Baik, hayya bina nahtatim hadihi dirasatana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.